Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok akan mempresentasikan hasil dari resume video klimatologi yang beranggotakan 1. Chandranita Rahmadwi Prangestika, 2. Pandom Lutfi Rusda Fahmuddin, 3. Rizka Aulia Danita. Video pertama, efek perubahan iklim pada perikanan. Sekitar 805 juta orang diperkirakan menderita kelaparan kronis. Pada tahun 2012-2014 turun menjadi 100 juta dalam dekade terakhir. Sebagian besar 791 juta orang tinggal di negara yang berkembang. Hal itu disebabkan karena jumlah orang yang kekurangan gizi dan semakin banyak yang mengalami obesitas. Hal tersebut berhubungan dengan kemiskinan. Malnutrisi perikanan berperan besar dalam gizi dan protein. Tingkat kontribusi ikan terhadap konsumsi protein hewani jauh lebih tinggi di negara yang kurang berkembang, yang terutama yang penghasilannya rendah. Jalur dampak iklim di perikanan dan akuakultur. Jalur dampak iklim dalam fisika di pertanian cukup kompleks. Perubahan biofisik dari gas rumah kaca melalui arus laut, naiknya permukaan laut, kedua permukaan laut, naik curah hujan di aliran sungai yang terpengaruh ketinggian danau struktur termal, kerusakan yang disebabkan badai, dan lain-lain. Hal tersebut mempengaruhi berbagai sistem produksi ekologi, penangkapan ikan, akuakultur, masyarakat luas, dan juga ekonomi. Dampaknya kemudian dapat ditentukan pada berbagai tingkat keragaman aspirasi dan distrik produksi. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Chandranita. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan hasil resume dari kelompok kami. Dampak potensial di Pasifik sebagai contoh pergeseran jangkauan tuna. Persebaran tuna sendiri di Pasifik dengan berbagai tahapan distribusi tuna berubah dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh perubahan suhu yang menyebabkan distribusi tuna akan bergeser dari arah timur ke Pasifik. Dengan menggunakan sistem manajemen, hal ini akan memfasilitasi industri dan negara-negara untuk mempermudah dalam proses pengiriman barang dari satu perusahaan ke perusahaan lain atau ke wilayah yang lain. Untuk selanjutnya yaitu video yang kedua, yaitu mengenai manajemen perikanan dalam menghadapi perubahan iklim. Perikanan di dunia dipengaruhi oleh perubahan iklim. Samudra sendiri telah menyerap 93% dari panas tambahan yang dihasilkan oleh perubahan iklim antropogenik. Antropogenik sendiri merupakan bahaya atau bencana yang disebabkan oleh manusia atau kelalaian manusia, yang bisa berupa pencemaran atau masuknya limbah dari kegiatan industri, pertambangan, maupun pertanian. Perubahan ini jelas mempengaruhi perikanan dan akan terus meningkat apabila tidak ditangani dengan cepat. Dampaknya dirasakan dalam distribusi, produktivitas, musiman sumber daya laut, dan spesies ikan pedalaman. Perubahan biomasa akan menghasilkan penurunan potensi ikan maksimum pada zona ekonomi eksklusif di dunia. Pada tahun 2050, angka ini bisa mencapai 2,8 sampai 5,3% di bawah mitigasi yang kuat, yaitu sekitar 7 sampai 12,1%. Perubahan potensi penangkapan ikan laut bervariasi berdasarkan wilayah. Penurunan terbesar dapat berada di daerah tropis. ONUS
adalah manajemen perikanan untuk meminimalkan dampak dan memaksimalkan peluang. Sekitar 50% spesies ikan pedalaman terancam oleh perubahan iklim. Tantangan yang dihadapi termasuk meningkatnya suhu air, mengubah debit, spesies invasif, patogen, dan sektor lainnya. Tantangan ini dan faktor lainnya dapat berinteraksi untuk menambah efek negatifnya. Indikator menunjukkan bahwa jumlah dan intensitas peristiwa ekstrim juga meningkat di beberapa daerah. Hal ini ditandai dengan perubahan iklim antropogenik, yang pada akhirnya dampak perubahan iklim pada sektor perikanan dan aquaculture akan ditentukan oleh kemampuan sektor untuk mengembangkan dan menerapkan strategi adaptasi. Untuk selanjutnya video yang ketiga, yaitu perubahan iklim lautan. Perubahan iklim sangat berpengaruh bagi kehidupan di darat, seperti misalnya perubahan iklim berpengaruh terhadap semakin tingginya curah hujan pada saat musim penghujan dan semakin panjangnya kekeringan di musim kemarau. Hal ini menyebabkan gagal panen pada sektor pertanian. Namun, apakah perubahan iklim tetap mempengaruhi lautan yang sangat luas? Dengarkan sampai akhir ya teman-teman. Salah satu ukuran perubahan iklim yang sangat umum adalah suhu udara. Suhu udara global yang telah ditetapkan saat Perjanjian Paris pada Desember tahun 2015 normalnya adalah kurang dari 2 derajat Celcius atau 3,5 derajat Fahrenheit. Indikator kesehatan laut sendiri yang tergabung dalam suhu udara, yang pertama adalah kandungan panas laut, kedua kadar oksigen, yang ketiga adalah pengasaman laut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizka. Lalu bagaimana suhu dapat memanas? Sejak revolusi industri, atmosfer kita telah menampung banyak sekali karbon dioksida. Hal ini terjadi karena penggunaan batu bara, minyak, dan gas alam yang dijadikan sumber energi oleh kita. Karbon dioksida dan gas lain membungkus bumi sehingga menjebak panas di dalam sistem iklim, yang nantinya akan memancar keluar angkasa. Namun setelah dihitung oleh stasiun cuaca, lebih dari 90% yang belum masuk ke atmosfer, melainkan sudah masuk terlebih dahulu ke dalam lautan. Hal ini menyebabkan lautan memanas dengan kecepatan yang lebih cepat dari biasanya, baik di permukaan maupun di pedalaman. Lalu selanjutnya, ada juga dampak dari perubahan suhu. Yang pertama, hal ini dapat memicu badai yang kuat karena suhu panas telah merubah pola cuaca dan mempengaruhi ekosistem laut. Yang kedua, rekor suhu laut pada tahun 2016 diperburuk dengan adanya El Nino yang kuat, dengan mengakibatkan penghancuran dari Great Barrier Reef. Hal ini berdampak pada pemutihan alga dan karang atau yang kita biasa sebut sebagai bleaching karang. Menurut ilmuwan Australia, 2/3 bagian utara Great Barrier Reef sudah mati akibat suhu panas. Yang ketiga, menurut Perjanjian Paris, sebagian kecil terumbu karang hanya menyimpan 25% spesies laut. Yang keempat, penyakit pada ikan, kerang, dan mamalia laut lainnya seperti lumba-lumba dan anjing laut. Mereka akan mengubah tempat tinggalnya karena suhu yang mulai memanas. Lalu organisme kecil akan merubah bentuk rantai makanan. Yang kelima, pergeseran kutub sejauh 100 km atau lebih dari 60 mil per dekade. Untuk zooplankton dan lebih dari 400 km atau lebih dari 250 mil per dekade untuk fitoplankton, pergeseran ini akan mengubah distribusi dan kelimpahan produktivitas spesies laut. Seperti yang kita tahu, fitoplankton itu adalah produsen terbesar di lautan. Selanjutnya yang terakhir, oksigen akan berkurang jika laut memanas. Selanjutnya ada juga zona minimum oksigen yang terletak di daerah lepas pantai atau daerah penangkapan ikan. Hal ini mempengaruhi perikanan komersial dan ekonomi lokal, serta menyebabkan kematian untuk ikan atau spesies lain. Seperti yang dikatakan sebelumnya, lautan mengambil lebih dari 90% panas ekstra dalam sistem iklim. Selain itu, lautan juga mengambil 1/4 karbon dari pembakaran fosil atau batu bara dan sebagainya. Lautan juga menyerap 550 miliar ton karbon dioksida yang nantinya akan berubah menjadi asam karbonat yang dapat menurunkan pH sehingga pH menjadi lebih asam.
Kejadian-kejadian ini disebut dengan pengasaman laut. Selanjutnya, bagaimana dampak lautan asam? Lautan asam nantinya akan mempersulit fitoplankton untuk membuat cangkangnya dan akan mempersulit karang untuk membentuk kerangkanya karena pengasaman dapat mengurangi kalsium karbonat di dalam air. Faktanya saat ini, lautan 30% lebih asam daripada 200 tahun yang lalu. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.